Halo, ketemu lagi dengan Bidan Dian Permasari. Salam Rahayu. Di sini kita akan membahas mengenai fase trimester 3. Fase trimester 3 adalah fase yang ditunggu-tunggu oleh para ibu hamil untuk dapat segera bertemu dengan bayinya. Ya, karena pada saat trimester 3 adalah semua proses sudah terlewati, janin sudah terbentuk sempurna, sudah siap untuk melahirkan, sehingga pada fase ini ada beberapa hal yang sering muncul dan sering dialami ibu hamil. Apa saja itu? Yuk, mari ikuti dan saksikan terus YouTube Bidan Dian Permasari. Keluhan-keluhan yang sering muncul di trimester ketiga atau usia kehamilan 7-9 bulan ini diantaranya adalah satu, ada 10 keluhan kurang lebihnya. Salah satunya adalah keluhan susah tidur, di mana pada saat ibu hamil mengalami trimester ketiga ini mengalami susah tidur, di mana posisi ini salah, posisi itu salah, karena semakin usia kehamilan bertambah, besarnya janin atau besarnya uterus pun semakin bertambah, sehingga perut pun semakin membesar, sehingga bingung memilih posisi tidur yang nyaman, yang menyebabkan gangguan pola tidur pada ibu hamil. Yang berikutnya adalah kaki ibu hamil terasa bengkak. Kedua kaki kanan kiri biasanya terlihat lebih besar daripada sebelumnya. Kenapa? Karena penekanan bagian uterus menekan bagian sistem sirkulasi peredaran darah dari atas ke bawah atau dari ke bawah, dari atas ke bawah, dan sulit untuk melewati sirkulasi yang akan naik ke atas karena terhalang akan adanya pembesaran pada abdomen yang berupa rahim. Nah, ini dapat menyebabkan kaki bengkak, dan harus dicatat bahwa tanda-tanda kaki bengkak dikatakan fisiologi bila tidak ada indikasi gejala hipertensi, preeklamsi, dan eklamsi, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Dan yang ketiga adalah pergelangan tangan ibu hamil akan merasa tidak nyaman, timbul rasa nyeri, rasa sakit, atau disebut dengan carpal tunnel, yang kadang tiba-tiba mengalami kesemutan pada bagian kaki pada saat tidur, pada saat posisi duduk mau berdiri atau posisi tidur mau duduk, menyebabkan ada satu rasa ketidaknyamanan atau kram kesemutan yang sering dialami oleh ibu-ibu di trimester ketiga ini. Dan yang berikutnya adalah ibu merasa mengeluarkan cairan di vagina secara berlebihan atau seperti keputihan yang berlebihan, yang menyebabkan ibu merasa tidak nyaman. Hal ini berkaitan karena terjadi perubahan hormonal atau peningkatan hormon, sehingga pengeluaran sekresi atau pengeluaran lendir menjadi lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Hal ini adalah fisiologi asalkan tidak ada gejala yang gatal, berbau, kemudian berwarna kuning, atau yang ke arah ke patologi. Asalkan masih berbau normal, jumlah dalam keadaan yang normal, berlebihan atau normal, kemudian baunya tidak menyengat dan warnanya masih bening, itu masih dikatakan keputihan atau sekret yang masih normal, karena berpengaruh akan sistem hormon yang bekerja pada saat ibu sedang mengalami proses trimester 3 atau persiapan untuk melahirkan nanti. Dan yang berikutnya adalah sering buang air kecil. Ibu-ibu hamil bolak-balik kamar mandi. Karena kenapa? Karena pada fase ini ibu hamil sudah bagian terendah bayi sudah ada yang masuk ke dasar panggul, sehingga mendorong ataupun menekan bagian kantong kemih, sehingga merangsang ibu hamil untuk bolak-balik ke kamar mandi, karena bagian terendah bayi atau kepala bayi atau bagian apapun yang terendah di bagian bawah menekan bagian bladder atau bagian kantong kemih si ibu, sehingga ibu tidak dapat menahan pipis atau menahan air kencing terlalu lama. Sedikit saja sudah ingin pipis, jadi hal itu adalah hal yang wajar. Jagalah kebersihan, ganti celana dalam sesering mungkin, jaga agar tetap kering, dan hindari agar area kewanitaan lembab sehingga dapat menimbulkan jamur di dalam area vagina ibu, sehingga pada saat ini personal hygiene sangat
utamakan untuk menjaga kebersihan area vagina ibu. Dan yang berikutnya adalah gatal-gatal yang terasa menjalar dari perut, punggung sampai ke bagian paha. Hal ini sangat lumrah sekali karena peningkatan hormon sehingga menyebabkan sensasi gatal yang membuat ibu terasa tidak nyaman. Sehingga bisa diatasi dengan mungkin ibu dapat mandi beberapa kali dengan menggunakan sabun yang non antiseptik atau menggunakan sabun yang berbahan lembut sehingga membuat kulit ibu tidak teriritasi. Dan yang berikutnya adalah ibu pada fase ini mengalami rasa fatigue atau rasa kelelahan. Sebentar-bentar merasa lelah, sebentar-sebentar merasa letih. Hal itu sangat wajar sekali karena perubahan usia kehamilan, perubahan besar bayi, perubahan besar perut itu mempengaruhi akan beban yang disanggah oleh tubuh ibu sehingga hormon-hormon yang bekerja pun semakin meningkat sehingga menyebabkan metabolisme di dalam tubuh ibu pun semakin bekerja lebih ekstra dan ini berakibat ibu merasa kelelahan, keletihan dan hindari aktivitas-aktivitas yang menyita banyak energi. Lalu dengan demikian ibu akan lebih aware dan lebih sadar akan kesehatan ibu pada trimester ketiga. Nah, untuk itu ada beberapa tips yang perlu ibu hamil cermati untuk menghadapi trimester ketiga ini agar ibu tetap merasakan nyaman, aman, dan tetap berenergi dalam melewati fase kehamilan trimester ketiga dengan mempersiapkan persalinan dan kelahiran ibu yang lebih lancar dan lebih nyaman. Salah satunya adalah berhati-hatilah dalam melakukan aktivitas karena pada saat usia ibu yang semakin besar, perut ibu juga semakin besar, lakukan aktivitas yang ringan dan hindari membebani bagian perut ataupun bagian kaki karena pada saat ini sangat riskan sekali terjadinya kram, keju, kesemutan pada areal ini. Nah, untuk itu ada tips dan trik yang harus ibu hamil cermati dan ibu hamil ketahui untuk menghadapi fase trimester ketiga agar ibu hamil lebih nyaman dan lebih menikmati fase trimester ini. Yang pertama adalah usahakan kegiatan atau aktivitas ibu tidak membebani bagian perut dan bagian pergelangan kaki karena pada fase ini perut dan kaki sangat berpengaruh akan kontraksi dan bagian pergelangan kaki sangat berpengaruh sekali akan terjadinya kram dan kesemutan. Jadi hindari pose-pose atau aktivitas yang dapat menstimulasi terjadinya gangguan pada pergelangan kaki yang dapat menyebabkan kram dan hindari aktivitas yang menyebabkan kontraksi pada abdomen atau bagian perut yang sehingga dapat memacu terjadinya kontraksi secara dini. Kemudian yang kedua adalah ibu harus memilih posisi tidur yang senyaman mungkin dan seaman mungkin. Karena usia kehamilan semakin meningkat, semakin bertambah, kemudian beban dan volume perut juga semakin membesar. Ibu pada fase ini biasanya bingung memilih posisi yang nyaman, miring kanan salah, miring kiri salah, kemudian setengah duduk salah. Nah, silahkan ibu gunakan alat bantu berupa ganjal bantal atau sekarang sudah disediakan beberapa macam bantal yang dikhususkan untuk ibu hamil sehingga ibu dapat tidur lebih berkualitas, lebih nyaman dan lebih nyenyak sehingga dapat memulihkan energi ibu pada saat bangun tidur nantinya. Dan yang ketiga adalah ibu harus secara rutin melakukan cek periksa kepada tenaga kesehatan baik bidan ataupun dokter untuk mengetahui kesehatan fisik ibu berupa tekanan darah, kemudian kadar gula ibu, kadar protein di dalam urin, kemudian pastikan ibu dalam keadaan sehat, tanpa mengalami diabetes, tanpa mengalami anemia atau kekurangan darah, tanpa mengalami hipertensi atau gejala preeklamsi yang nantinya dapat menghambat ataupun mempersulit proses persalinan ibu nantinya. Jadi pastikan dari sekarang bahwa ibu dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan yang berikutnya adalah ibu memastikan kondisi bayi dalam keadaan sehat, letak plasenta sudah pada tempatnya, kemudian posisi bayi sudah optimal, kemudian jumlah air ketuban masih cukup dan denyut jantung masih ada dan masih
berdetak dengan ring waktu yang normal. Dan yang berikutnya, ibu harus memastikan bahwa ibu dalam keadaan yang rileks, yang tenang, lakukan segala bentuk aktivitas yang positif guna mendukung kehamilan ibu di trimester 3 ini. Salah satunya ibu dapat melakukan yoga kehamilan, ibu dapat melakukan jalan-jalan pagi sehingga merilekskan dan memberikan rasa nyaman pada tubuh dan pikiran ibu. Itu tips yang bisa saya berikan untuk ibu di trimester kehamilan 3. Semoga ibu dapat menikmati kehamilan ibu dengan lebih nyaman, lebih enjoy, dan menikmati segala proses dengan lebih berdaya lagi dengan segala informasi yang cukup bagi ibu nantinya. Terima kasih. Dapatkan informasi seputar kehamilan, persalinan, dan nifas serta menyusui di akun Instagram Dian Pramasari dan akses YouTube channel Bidan Dian Pramasari untuk seputar kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui serta yoga dan breastfeeding atau ASI. Terima kasih, salam rahayu, bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.